Masih tanggal 8 Januari, tapi kayaknya udah mulai banyak lagi kabar menarik seputar fotografi dan videografi yang membuat gua merasa cukup optimis soal industri kamera di tahun 2024. Episode Saturn News kali ini disupport oleh toko kamera Fokus Nusantara. Toko kamera dengan pilihan super komplit yang cocok banget kalau kalian mau nambah gear buat produksi kalian. Pertama, gue pengen ngasih tahu dulu kalau lomba foto kita yang berhadiah Sony A74 itu sudah ditutup. Kemarin terakhir itu boleh submit di tanggal 5 Januari dan sekarang waktunya buat tim ST Media melakukan kurasi terhadap karya yang udah disubmit. Harap bersabar karena banyak hal yang muncul awal tahun ini dan karya kalian juga gokil-gokil banget. Gue lihat sedikit dari hashtag gitu ya. Jadi bakal butuh waktu buat kita kurasi. Tim kita juga lumayan kecil gitu ya. Jadi agak bersabar. Kita berusaha biar bisa umumin pemenangnya sekitar tanggal 15 Januari. Mungkin antara 14 sampai 16 Januari lah kurang lebih. Harap ditunggu aja dan semoga yang terbaiklah yang bakal dapat hadiahnya. Masuk ke informasi pertama, ini ada lensa baru dari TT Artisan buat Fujifilm yang merupakan versi limited edition dari lensa mereka yang udah eksis. Ini adalah TT Artisan 27mm f2.8 limited edition yang punya skema warna yang lucu banget. Layaknya sebuah mainan gitu ya. Ini opsi yang menarik menurut gua buat kamera Fuji. Belum lagi TT Artisan ngasih opsi stiker juga buat beberapa kamera Fujifilmnya biar bisa nyesuaiin aksen warnanya sesuai dengan si lensanya ini. Jadi body kameranya dikasih stiker gitu biar warnanya agak-agak masuk. Cuman yang jadi perhatian gua justru karena lensa ori-nya yang non-limited edition itu sebenarnya udah beredar juga di Indonesia dan harganya cuma 2 jutaan. Dan lensa ini udah full autofocus juga. Jadi bener-bener menarik banget sebenarnya buat kita coba dan entah kenapa mereka belum masuk ke radar gue gitu ya. Kita belum pernah review dan silahkan kalian komentar di bawah kalau tertarik buat kita bahas lensa yang satu ini. Lanjut, ini ada dari fotorumors.com dan ada Yongnuo yang ternyata bikin lensa zoom juga buat sistem kamera MFT atau micro four third gitu ya. Lensanya sendiri itu spesifikasinya di 12 sampai 35 mm f2.8 sampai 4. Jadi dia variangle aperture. Apa yang nyebutnya kalau gitu ya? Bukan fixed aperture ya, tapi itu. Dan udah support autofocus juga di lensa ini. Kalau dari angka sih kayaknya seru ya buat jadi lensa utama yang dibawa-bawa harian kalau kalian pakai kamera micro four third. Untuk performanya ya kita belum tahu juga karena kebanyakan kamera MFT juga autofokusnya masih pakai contrast detect. Tapi ya mungkin cakep sih kalau dipakein ke Olympus yang udah phase detection gitu ya, atau OM digital sekarang namanya, bukan Olympus. Dan yang jelas ya ini bisa jadi opsi yang menarik aja gitu. Tapi ya balik lagi, mungkin di tahun ini kita mulai agak banyak bahas kamera micro four third juga kali ya, karena udah lama banget dan gue udah hampir nggak tahu mau bahas apa dari segi micro four third. Jadi ya itu mungkin bakal menarik. Lanjut lagi, ini ada lagi lensa lain dari Yongnuo mengutip dari Sony Edic kali ini yang katanya bakal di-launching sekitar tanggal 8 sampai 10 Januari ini. Berarti dari video ini tayang atau ya mungkin lusa gitu ya, besok atau lusa. Ya kita nggak tahu, tapi kita tunggu aja. Angka dari lensa ini benar-benar wide di 11 mm f2.8 dan katanya bakal dijual cuma sekitar 250 US dollar aja. Kalau lihat di teasernya ada tulisan XF atau Z gitu ya. Kayaknya ini lensa buat sistem APS-C. Jadi ya di situ tersedianya Fujifilm atau buat Nikon APS-C. Sayangnya nggak ada buat E-mount yang agak membingungkan karena biasanya lensa-lensa yang keluar dengan trio itu gitu, Fuji, Sony, dan juga Nikon. Tapi entah kenapa yang ini nggak ada e-mountnya. Paling nggak yang terlihat di posternya. Sama yang bikin gua agak penasaran di posternya itu di belakang ada kayak produk apaan ya? Kayak bentuknya tuh kayak kamera dan mungkinkah itu bakal jadi kamera baru lagi dari Yongnuo? Kita tidak tahu. Tapi belum ada info lagi soal lensa ini bakal dijual global atau cuma di China aja. Tapi jadi informasi yang bagus aja kalau Yongnuo ternyata juga bermain dengan angka-angka spek lensa yang lumayan unik gitu ya. 11 mm.
nggak cuma main di angka-angka 50 mm f1.8. Lalu terakhir ini ada 2 rumor seputar kamera mirrorless dari thenewcamera.com. Yang pertama ada klaim kalau Canon R1 atau R1 itu disebut bakal diumumkan pertama di tahun 2024 sebelum kamera Canon yang lainnya gitu ya, sebelum lanjutan-lanjutan dari seri Canon yang lain. Sayangnya belum ada informasi apa-apa juga soal spesifikasi di dalam artikelnya. Jadi kayak artikel clickbait aja gitu ya, dia nambah-nambahin artikel dengan judul yang cukup menarik. Tapi yang kedua di thenewcamera.com ini justru lebih menarik karena ini rumornya agak lebih jelas gitu. Karena ada rumor juga yang mengatakan kalau bakal hadir Lumix S1 Mark II. Dimana dalam artikelnya disebutkan kamera ini bakal bawa full frame sensor 34 megapiksel stack sensor. Menarik kalau dia bakal bawa stack sensor, walaupun agak unik ya. Ini sensornya beda sendiri nih, karena Canon itu 20-an megapiksel, si Nikon stack sensornya 45 megapiksel, kalau Fuji kan APS-C beda gitu ya. Dan di sini tiba-tiba si Lumix pengen ngeluarin dengan tipe yang berbeda lagi, di 34 megapiksel stack sensor. Jadi mungkin mungkin sensor yang brand new gitu ya, sensor yang masih baru banget, kita tidak tahu, tapi cukup menarik. Lalu di listnya juga tertulis built-in ND filter dan bisa 6K 120p. 6K slow-mo guys. Apakah udah masanya gitu untuk 6K slow-mo? Karena 4K slow-mo aja kita sebenarnya belum manfaatin banget gitu ya, karena lumayan berat juga, dan sekarang tiba-tiba ada 6K 120p. Dengan spek video yang luar biasa yang dijabarkan di sini, kamera ini semakin terdengar sangat-sangat Lumix. Yang udah lama gitu ya, Lumix nggak semenyegarkan ini gitu infonya. Dan mungkin apakah mungkin ini adalah waktunya Lumix untuk bangkit kembali? Mungkin bukan di Micro Four Third-nya, tapi ya nggak masalah juga kalau misalkan mereka bisa bangkit kuat di jajaran full frame-nya. Gitu. Tapi ya, balik lagi perlu diingat juga ini bentuknya masih rumor, kita belum tahu kepastiannya, so kita tungguin aja gimana kebenarannya di tahun 2024 ini. Nggak ada tanggalan juga kayaknya di artikelnya, gue lupa deh. Tapi ya kita belum tahu nunggunya berapa lama. Cuman ya, balik lagi manage ekspektasi kalian karena ini bentuknya masih rumor aja. Oke, paling segitu aja sih beberapa informasi yang bisa gue sampaikan di episode Saturn News kali ini. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa jadi informasi tambahan buat teman-teman semua. Kalau ada koreksi, saran, atau kalian punya informasi tambahan yang mungkin berguna buat teman-teman yang lain, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera Daska, dan jangan lupa untuk berkarya.